sama-sama katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cintalah bersuka. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cinta. Pria bernyanyi bersuka. Mana pria? Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita. Biar wanita yang bernyanyi. Sekali lagi kita sama-sama ya, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cintalah bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cintalah. Esok, esok bersuka. Sekarang bersuka, bersuka Cintalah. Amin. Yuk, boleh dilihat kanan kirinya. Apakah sudah bersuka cita? Amin. Selamat Amin. datang kepada Bapak Edi dan Ibu Iren. Amin. Amin. Haleluya. Baik. Benar, kalau pada malam hari ini kita boleh bersuka. Karena Tuhan yang baik untuk kita semua. Tuhan yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita boleh kembali mengadakan persekutuan doa offline ini. Kita akan segera buka persekutuan doa kita dengan tanda kemenangan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Benar Bapa, kami sungguh bersyukur atas setiap kasih yang Kau berikan kepada kami. 2 tahun boleh kami lewati dengan pertolongan-Mu, dengan perkenanan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau melindungi kami Tuhan. Dan hingga pada hari ini Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur. Kami masih memiliki komunitas untuk kami boleh bersama-sama memuji dan meninggikan nama Engkau. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami boleh 1000 hari di tempat lain. Tapi satu hal yang ingin kami katakan, kami rindu Tuhan untuk kami datang memuji dan menyembah-Mu. Kami mau bawa segenap hati kami Tuhan. Kami mau bawa setiap syukur kami Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mau menikmati pada malam hari ini Tuhan, indahnya lawatan-Mu dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, ini kerinduan kami Tuhan. Kami ingin mendiam dalam rumah-Mu Bapa. Mamu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Di bait
baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ini kerinduanku Tuhan, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Saya mengajak kita semua sama-sama bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu, buat setiap penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa-Ku yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati kami, Kau berikan kami kesehatan. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau Bapa yang sungguh amat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan bagi yang ingin. Benar Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sangat baik dan teramat baik. Kasih setiamu kepada kami semua, di mana nafas kehidupannya Engkau berikan setiap pagi. Segala kesehatan dan penyakit Engkau sembuhkan semua dari teman-teman kami semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Amin. Terima Terima kasih kasih, Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kau dengar. Itulah seruan hati kami Tuhan. Seruan hati anak-anak-Mu yang sangat bersyukur atas setiap kasih karunia yang Kau berikan dalam hidup kami. Masih banyak lagi Tuhan karya besar yang telah Kau nyatakan dalam hidup kami. Yang mungkin belum dapat kami ungkapkan, kami hitung satu persatu. Karena kami percaya Tuhan, kami memiliki Allah yang hidup. Kami memiliki Allah yang kuat. Allah yang begitu memberkati hidup kami hingga pada malam hari ini.
inilah kami Tuhan anak-anak-Mu yang pada malam hari ini kami berkumpul di tempat ini. Karena kami mau Tuhan mengungkapkan syukur kami lewat setiap pujian dan penyembahan yang akan kami naikkan pada malam hari ini. Bertahtalah Tuhan mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sehingga kami pulang Tuhan boleh mendapatkan kelegaan, kelepasan, keringanan yang hanya daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka persekutuan doa kami. Amin. Mari kita tepuk tangan semuanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Mungkin ada ya, selama 2 tahun kita nggak pede gitu. Ada mungkin yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan atau lawatan Tuhan yang begitu luar biasa. Ada? Ada? Ada mungkin Bapak Ibu? Inilah anak-anak Tuhan yang begitu rendah hati ya. Tapi saya yakin dan percaya karya Tuhan tidak pernah kita lewatkan dalam hidup kita hari lepas hari ya. Mungkin selama ini kita boleh katakan PD online beda loh dengan PD offline gitu ya. Rasanya beda gitu. Nggak menyentuh gitu ya. Mungkin banyak dari kita semua yang mengatakan seperti itu. Tapi kita boleh ingat bahwa Tuhan tidak beda. Mau online, mau offline, dia tetap memberkati kita hingga pada malam hari ini. Setuju? Amin. Amin. Kita mau terima sukacita surga yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Yuk kita mau sama-sama menerima sukacita itu. Gak keberatan kalau berdiri? Dingin loh ruangan ini. Gak keberatan ya? Yuk kita berdiri semua. Kita katakan terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Hey, menunya sampai kaget ya. Ayo kita kata lagi. Terima sukacita surga, kita bagikan sukacita surga yang telah Tuhan berikan ke kita semua. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Hey, penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Hey, penuhiku. Sekali lagi haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Sukacita surga, Sukacita surga nyata,
sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, hey penuhiku. Anggur baru, kita bagikan anggur baru sukacita yang Tuhan berikan untuk kita. Dengan sukacita, minyak baru tercurah, mengurapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, kita dibebaskan dari rasa takut kita, karena belenggu dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Kita sama-sama bersorak ya. Mari bersorak bagi Dia. Hey, ayo dibagiin anggur barunya. Berarti umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Umat bernyanyi. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, sekali lagi katakan nyata kuasanya, nyata kuasanya. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Silakan duduk. Ya. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan, kami mau tenangkan hati kami. Kami mau siapkan Tuhan, untuk kami Kau berikan kekuatan lewat peneguhan dari pewartaan hamba-Nya. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Hingga pada malam hari ini kami boleh ada. Kami mau katakan itu Tuhan. Dan itu semua adalah kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan. Mari kita katakan. Karena murahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Tuhan, Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi
mau bawa segenap hati kami Tuhan, untuk kami boleh menyembah-Mu Bapa. Inilah hati kami Tuhan, kami bawa di dalam-Mu Bapa. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat
keselamatanku. Haleluya. Di tempat yang tinggi, puji menyembah si hadirat kudus di bawah hati kami. Segala hadiratmu, inayara penuhi kami, urapi kami. Yes. Benar Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Janganlah takut dan ragu anak-anakku. Jalanilah semua perutusan pelayananmu. Aku selalu bersamamu, anak-anakku. Benar. Kasih. Kau yang menyegarkan jiwaku, Kau yang memberikan ketenangan kepada hatiku. Janganlah takut hatiku. Kiaralalaya ramata sikiaralalaya ramata keralaya rama. Kuralaya rana pasti kiaralalalala. Engkaulah yang memberkati hidupku. Aku bersamamu Tuhanku. Kiaralaya ramata kasih kiaralalaya rama. Kuralaya ramata sikiaralalaya. Teguhkanlah hatimu, janganlah bimbang dan takut. Akulah Tuhan Allahmu. Layara mata sikiaralah mata.
terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat setiap lawatan-Mu yang Kau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya bahwa tidak ada satupun yang Kau lewatkan. Kau telah memberikan kesegaran kepada kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Ampuni setiap pelanggaran dan ketidaktaatan kami Tuhan. Kalau selama ini Engkau telah mengikuti hidup kami, Kau yang telah menuntun kami Tuhan, Kau yang memberi kekuatan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami boleh kembali berkumpul di tempat ini. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Karena Engkau lebih dahulu mengasihi dan mencintai kami. Biarlah Tuhan pada malam hari ini, Kau kuatkan mungkin hati kami yang sedang dalam kelemahan. Mungkin kami yang sedang dalam pergumulan. Mungkin kami yang sedang dalam sakit penyakit. Kami mau lupakan itu sejenak Tuhan. Kami mau siapkan relung hati kami untuk kami Kau isi dengan firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, setiap firman-Mu adalah makanan untuk jiwa dan roh kami. Biarlah Tuhan, setiap pewartaan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya boleh menjadikan kekuatan, boleh menjadikan rema untuk kami, boleh menjalani perziarahan hidup kami. Hingga saatnya Engkau memanggil kami kembali kepadamu. Kau berkati hamba-Nya yang telah Engkau utus. Kau pakai secara luar biasa. Kau urapi Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya boleh merupakan firman-Mu sendiri yang akan Kau sampaikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami mau buka telinga kami, dan kami mau rendahkan hati kami. Kami izinkan Engkau berbicara kepada kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Silakan Pak. Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Udah 2 tahun gak pernah jumpa sama teman-teman dalam satu ruangan seperti ini malam pertama. Kalau saya cerita malam pertama yang mudah-mudahan ketawa. Jadi malam pertama setelah sekian lama gak jumpa lagi dan punya kesempatan seperti ini, sungguh luar biasa. Tuhan sungguh baik ya. Dan sungguh teman-teman yang ada di Kelapa Gading ini adalah satu kelompok. Saya lihat teman-teman yang sangat luar biasa sekali semangatnya ya, dan variasi yang ada di sini merupakan variasi yang sangat luar biasa sekali. Teman-teman, saya adalah Alex ya, Alexander Kartono Taslim, nama panjang saya, nama lengkap saya. Saya dulu paroki saya di Yakobus dulu, dan ketiga anak saya semuanya dibaptis di Yakobus. Ya, selesai itu terus saya mendapat tugas-tugas dan lain sebagainya, dan sekarang saya terdampar dan menetap di paroki Santa Helena. Ada yang tahu Santa Helena? Ya, jadi tadi saya jalan dari provinsi lain menuju ke provinsi DKI. Ya, dari provinsi Banten menuju ke provinsi DKI ya. Oh, pakai
Oh, oke, direkam. Ya, baik. Saya copot ini aja ya, nanti bisa dibuang aja ininya, nggak apa-apa, maaf. Ya. Jadi itu sedikit cerita saya. 3 anak saya semua dibaptis di sini. Pertama kali saya datang di Jakarta dari Sumatera. Ada orang Sumatera di sini? Wah, suaminya Bu Iren ya Bu ya, betul ya. Tapi saya ingat ibu, saya nggak ingat bapak. Baik, ya. Jadi saya pertama kali datang ke Jakarta, saya tinggal di Kelapa Gading karena saya kerja di Lipo dan lain sebagainya. Sampai akhirnya setelah selesai semuanya, saya pindah ke Lipo. Karena saya kerja di Lipo, saya pindah ke Lipo Karawaci. Ya, jadi waktu Bu Erlin teks saya, Pak Alex datang, bukan datang, Pak Alex ya nanti ya pelayanannya begini. Oh ya, online kok ya, online nggak apa-apa ya Allah. Minggu kemarin, Pak ada perubahan, offline, wow. Senang saya ya, kan nggak offline, bukan karena jauhnya, nggak masalah, jauh asal bisa datang ke sini, bisa berjumpa sama teman-teman semuanya, saya akan senang sekali. Dan topik yang dipilih oleh Bu Erlin dan tidak boleh diganti, saya bilang, Bu boleh ganti nggak Bu? Nggak, harus yang ini. Saya pikir kenapa ya harus seperti ini ya? Ya nggak apa-apa lah, jadi saya ikutin, saya berpikir maunya kita berkumpul seperti ini yang kita semangat ya kan ya, sebagai apa, sebagai pemenang dan lain sebagainya. Karena besok lusa topik yang saya bawakan di paroki saya sendiri adalah lebih daripada pemenang ya. Tapi hari ini saya harus berbicara mulai dari hati yang dingin. Hati yang dingin. Dan mulai malam nanti saya harus mempersiapkan, besok saya harus mulai setengah dan lusa sudah harus mencapai puncaknya lagi. Karena hari ini dingin beku ya, beku. Jadi besok harus menyala-nyala. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mulai, saya nggak tahu di sana ada Pak, itunya yang diberikan oleh Bu Erlin, yang kejadian, kalau ada bisa ditampilkan, kalau nggak ada saya bacakan di sini sebentar. Senang ya, kejadian 45 ya, ayat 20 sampai 28, tapi panjang nggak apa-apa, dari 22 aja deh ya, Bu Erlin berikan pada saya ya, 22 sampai 28. Kalau ada di sini, kalau nggak ada saya bacakan nggak apa-apa ya. Jadi 22, kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin dan kepada oke. Bapak-bapak baca dulu deh kalau gitu. Ya. 23. Lebih. Nah ini dia. Padanya Yusuf masih hidup. Tetapi kata Yakub, cukup. Ya, karena sabda Tuhan. Jadi teman-teman, di sini kita lihat di ayat 26 dikatakan, tetapi hati Yakub tetap dingin. Karena apa? Karena dia tidak dapat mempercayai mitra bisnisnya. Enggak ya? Tidak dapat mempercayai mereka. Siapa itu mereka? Saudara-saudaranya? Enggak. Anak-anaknya.
Yang di sini saya pikir hampir semua anak pasti sudah banyak punya, ya hampir. Cucu bahkan sudah punya. Di sini coba bayangkan, kalau kita, Anda dan saya sebagai seorang ibu dan sebagai seorang ayah, enggak percaya sama mitra bisnis, oke enggak? Oke, mitra bisnis. Tapi lebih enak enggak kalau percaya sama mitra bisnis? Lebih enak, pasti kan ya? Tapi di sini diceritakan, dia, si Yakub, tidak percaya, bukan sama temennya, bukan sama mitra bisnisnya, bukan sama dan sebagainya, tapi dia tidak percaya sama anak-anaknya. Wow, kalau kita lihat, kita dengar, kita baca sekedar seperti ini, oh ya, dia hatinya dingin karena dia nggak percaya sama anak-anaknya. Dan berapa umurnya? Kalau kita perkirakan ini umurnya sudah harusnya, harus dihitung-hitung semuanya, Yusuf aja umurnya sudah 30 waktu ini. Ya. Dan itu sudah termasuk anak yang setelah dia ada Benyamin, anak yang paling kecil. Jadi kita bisa bayangkan bahwa Yakub dalam sekian lama hidup dalam kesendirian, dalam keramaian, tapi dia tidak bisa merasakan kehangatan dalam keluarga tersebut. Hati yang dingin. Hati yang dingin. Nah ini judul yang Bu Erlin ingin berikan pada saya. Kalau begitu kita baca dalam ayat 26, Yakub tetap dingin hatinya karena dia tidak mempercayai mereka, itu tidak mungkin terjadi secara tiba-tiba, setuju ya? Tidak terjadi secara tiba-tiba. Dan pada malam hari ini, waktu saya mempersiapkan apa yang mau saya sampaikan untuk bagikan bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian, saya juga belajar sangat banyak hal sekali bahwa kejadian ini tidak mungkin terjadi secara mendadak. Dan yang menarik pada topik pada malam hari ini, lebih banyak bercerita tentang keluarga. Ya, kalau guru saya Pak Agus ya, yang di Sekina mengatakan bahwa kalau cerita Yusuf itu cerita tentang lingkaran dan lingkungan keluarga. Dan ini sesungguhnya cerita yang sangat bagus sekali untuk bisa kita pelajari dari berbagai segi. Kalau kita mau bercerita tentang hati yang dingin, cerita tentang persaingan, mau cerita tentang perjuangan, mau cerita tentang ketaatan, semua bisa dipelajari di sini. Pada malam hari ini izinkan saya secara ringkas saya sampaikan sedikit latar belakangnya. Ya, sedikit latar belakangnya agar supaya yang kita sudah tahu, coba pada malam hari ini kita ulangin kembali. Saya yakin semua kita yang ada di sini bahkan waktu kita masih kecil pun kita udah dengar cerita tentang mimpi Yusuf. Ya kan ya, agama Kristen, agama Muslim, mereka juga tahu tentang cerita ini. Karena dulu saya ada di Lipo Life, mulai cerita, namanya asuransi jiwa ya kan ya. Mulai ceritanya cerita dari Yusuf. Ya, 7 tahun kemakmuran, 7 tahun seperti ini. Oleh karena itu jangan sampai nggak punya, bukan gandum, asuransi. Waktu itu ya kan, gandumnya diganti asuransi. Jadi ceritanya sudah cerita zaman dahulu kala dah. Nah, Bapak Ibu sekalian, sedikit saya ulangin ceritanya agar supaya kita bisa relate ke dalam hidup kami, hidup kita semuanya. Sehingga apapun yang kita rasakan malam hari ini, kalau ada sakit penyakit, kalau ada duka cita, kalau ada beban berat dan lain sebagainya, kita bisa melihat dan kita pelajarin akhirnya, yang penting akhirnya. Bukan sekarang, bukan kemarin. Ya, kemarin kita nggak bisa ganti. Sekarang ya sudah. Yang kita mau adalah kalau Tuhan kasih saya 2 tahun lagi, Tuhan kasih saya 20 tahun lagi, Tuhan kasih saya berapa puluh tahun lagi, bukan penting lamanya, tapi penting adalah bagaimana saya akan menjalankan hidup untuk sisa hidup saya. Apakah saya bisa membuat satu pemulihan? Dan pemulihan apa yang harus saya lakukan, itu yang harus kita bisa pelajarin dari cerita yang sudah sering kita dengar. Jadi, ada yang tahu nggak? Jacob, ya. Jacob artinya apa? Jadi, kalau kita nggak tahu artinya, ceritanya seperti ini. Waktu Jacob mau dilahirkan di dunia saja, ini orang spesial, ya. Waktu mau lahir dan ternyata dalam kandungan ibunya dia kembar. Yang harusnya keluar adalah kokonya, dia berusaha tarik kokonya, entar biar gua keluar dulu gitu loh. Ya kan ya? Nah akhirnya dia nggak bisa keluar juga, tetap kokonya yang keluar dan namanya Esau. Ya kan ya? Esau keluar, terus Yakub lahir. Tetapi, waktu mamanya mengandung mereka berdua, 2 tahun kemudian, 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 2 tahun
ada malaikat bisik pada dia, dalam kandunganmu akan ada 2 suku bangsa yang besar. Dan yang kecil akan menjadi tuan atas yang besar. Atas yang besar. Nah, sehingga yang kecil dalam selisih beberapa waktu saja, yaitu si Yakub, dia udah didoktrin sama mamanya. Kamu akan menjadi pemimpin yang besar. Kamu akan menjadi pemimpin yang besar. Kamu akan menjadi pemimpin yang besar, pemimpin yang besar, pemimpin yang besar. Yang tahu hanya mamanya. Papanya nggak tahu. Tapi papanya lebih suka siapa? Esau. Kan semua sudah tahu ceritanya kan. Nah, jadi dari sini kita sudah belajar tentang Esau dan Yakub saja. Kita bisa bahas banyak hal sekali bahwa kalau kita pilih kasih dalam keluarga, hasilnya pasti nyata. Ya kan ya? Hasilnya itu nyata, tapi belum pasti baik. Hasilnya nyata yaitu yang dipilih kasih juga merasa bagaimana, dan yang kurang diperhatikan juga merasa bagaimana. Papanya suka dengan Esau karena Esau pintar berburu dan bisa masak makanan yang enak. Bisa makan makanan daging, kasih papanya makan makanan daging dan lain sebagainya. Sehingga dia suka sama si Esau. Sedangkan si Yakub disayang oleh mamanya. Ya, Yakub kira-kira saya pikir ya, kalau dibayangkan mulus, halus, baik, nggak kasar. Kalau Esau bayangkan berbulu-bulu dan pasti orangnya galak dan ganas seperti itu. Dan suatu saat mamanya dengar dan tahu bahwa berkat akan diberikan untuk Esau. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Maka mereka buat muslihat. Kerja sama siapa? Antara mama sama anak untuk menipu. Waduh, Anda lihat luar biasa. Keluarga ini kalau kita benar-benar baca saja kita rasa wah luar biasa ya. Tapi kalau kita masuk ke dalam dan menghayati seperti tadi waktu saya dengar lagu-lagu haleluya dan sebagainya. Oh, Tuhan ingin cerita cuma 2 hal. Disconnect and connect. Ya, disconnect and connect. Begitu kita bisa menggunakan 2 kata ini dengan sangat baik sekali Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang bisa kita rasakan perubahan dalam hidup kita. Jadi di sini saya membayangkan bahwa Yusuf diajak sama mamanya, ya dari kecil sudah dikasih tahu bahwa lu loh yang akan jadi bangsa yang lebih hebat dan lain sebagainya, ya. Tapi anehnya sudah dikasih tahu seperti itu, Yusuf masih berusaha mencuri hak kesulungan dari kokonya, dari si Esau. Dan Esau itu mungkin orangnya mungkin kasar sebenarnya, nggak suka banyak berpikir. Waktu dia capek dia pulang, terus dia lihat si Yakub lagi masak, langsung dia minta, aku lapar mau mati, minta makan dong. Begitu tahu dia ada needs, ada kebutuhan, si Yakub ngapain? Oh ya, kalau kita yang ada di sini, adik kita, koko kita, kalau udah lapar dan lain sebagainya datang dan kita lagi masak enak, kita kasih atau gimana? Wih hebat, lebih hebat dari Yakub yang ada di sini. Makanya yang ada di sini lebih hebat dari Yakub itu loh. Ya kan ya? Yakub justru sebaliknya, begitu tahu dia haus, nggak mau kasih airnya. Begitu tahu lapar, nggak mau kasih makanannya. Saya akan kasih kalau transaksi. Transaksi. Kayak pedagang, kayak mitra usaha. Lu kasih gua hak kesulungan, gua kasih lu makanan. Semangkok kacang merah. Jadi kira-kira udah tahu Yakub orang mana? Manado. Jadi demi semangkok kacang merah, Esau mau menukar kesulungannya. Berarti orang Manado ya kan yang sukanya makan seperti itu. Ya udahlah, nggak pedulilah orang mana ya kan ya. Pertama kali seperti itu. Dan kedua kali dia nggak tukar, dia nggak pakai itu lagi, tapi dia pakai cara yang licik dan membohongin papanya. Waduh, luar biasa ya kalau kita lihat seperti itu ya. Nah akhirnya apa yang terjadi? Kokonya mau bunuh dia dan dia lari ke omnya Laban. Ya, kokonya mamanya bilang, udah, nanti kalau kokomu udah gak marah lagi, kamu balik ya, sekarang kamu pergi ke sana, tinggal di sana dulu. Sampai di sana, dia bekerja sama Pak Laban, Om Laban, dan tidak dikasih gaji bulan pertama, akhirnya dipanggil. Jadi ceritanya, jadi kita lihat semua itu ada ceritanya. Begitu kita dengar cerita seperti ini, kita bisa melihat dan mengetahui, oh iya, something happen, sesuatu terjadi itu enggak karena tiba-tiba itu enggak. Pasti ada latar belakangnya. Coba kita mengerti latar belakangnya dan kita belajar kira-kira mengapa ya cerita seperti ini ada dan boleh kita bahas pada malam hari ini. Dan dia pergi ke sana, dia bekerja dengan Laban, bulan pertama gak dapat gaji, terus omnya merasa gak enak,
mau berapa ya kok gaji kamu ya? Terus dia minta gaji berapa? Dia nggak minta gaji loh, hebat loh, Yakub tuh luar biasa loh. Nggak usah gaji aku seneng kok kerja di sini. Yang penting aku bisa memperistri anaknya Laban. Lah udah, sign kontrak berapa tahun? 7 tahun. Begitu 7 tahun selesai, Yakub dikawinkan sama anaknya Laban. Tapi bukan harapan si Yakub. Kena tipu lagi dia. Dan dia bekerja sama Laban hampir 20 tahun, perjanjiannya dirubah katanya sampai 10 kali. Coba bayangkan sama omnya sendiri loh. Bolak-balik diganti, sampai istri pun diganti. Sampai pagi dia, lah kok bukan Rahel kok cicinya. Ya kan ya? Dan Laban punya alasan enggak? Punya. Seperti saya, Anda, kita. Waktu kita buat sesuatu yang tidak benar di mata Tuhan, kita pasti punya alasan. Tapi Tuhan gak dengar alasan kita, ingat ya. Jadi kadang-kadang Tuhan tuh gak mau cari alasan, benar-benar salah-salah. Dan dia ngomong, bro mana ada di daerah kita kawin cicinya, kawin adiknya. Harusnya dari yang gede, baru yang kecil. Loh, tapi janjinya, lah sudahlah, 7 tahun lagi ya. 7 tahun lagi, baru bisa kawin. Dan apa yang terjadi? Kalau kita pelajarin, menarik sekali Bapak Ibu sekalian, daripada nonton film Korea yang nggak tahu, nggak jelas dari mana adanya, baca Kejadian, benar-benar menarik sekali. Dan waktu membaca, sering-sering kita disconnect, kita nggak terhubungkan, sehingga kita baca rasanya cuma seperti itu, nggak apa-apa juga. Walaupun kita baca sekedar baca seperti itu nggak apa-apa. Tapi nanti waktu kita baca ulang lagi, atau suatu saat ketemu lagi pewarta yang lain yang membicarakan soal Yakub atau Yusuf dan lain sebagainya, Anda tiba-tiba bisa connect dengan sangat baik sekali. Ya, awal-awal kita disconnect atau kita belum tersambung dengan baik. Tapi begitu kita, atau istilahnya disassociate. Begitu kita sudah bisa associate, begitu kita bisa connect ke dalam, kita benar-benar bisa merasakan dan merenungkan, oh kejadiannya lebih kurang seperti ini toh. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Omnya dibohongin sama si Yakub enggak? Dibohongin kan? Dapat enggak dia 2 istri? 4, 2 istri dan 2 gundik. Gila yang 4 deh. Dapat 4 dia perginya. Dan setelah dapat 4, waktu dia mau meninggalkan rumah omnya, dia juga bawa harta-hartanya. Dan disimpan di tempat istrinya dan lain sebagainya. Ceritanya Yakub ini adalah jagoan bersilat lidah. Dan Yakub itu pengertiannya banyak, salah satu arti Yakub itu adalah penipu. Ya, Jacob ya, seperti itu ya. Jadi kita lihat ceritanya seperti itu. Ya, dia tipu papanya, dia tipu kokonya, dia tipu omnya, mungkin dia juga tipu mitra bisnisnya dan lain sebagainya, mungkin seperti itu. Tapi ini orang ya bukan berarti dia tipu tapi dia dekat sama Tuhan, tipu dekat sama Tuhan itu suatu proses yang dia alami. Sehingga waktu dia punya anak, lucunya ya kadang-kadang manusia itu sudah kejadian pada dirinya, tapi kadang-kadang dia lupa dan dia berbuat hal yang sama lagi. Teman-teman yang ada di sini banyak yang seusia saya, oh ya tadi saya mengatakan saya punya 3 anak dan saya sudah punya 3 cucu juga. Jadi selama pandemi ini, saya punya anak, jadi saya punya cucu 3 orang selama pandemi ini. Yang paling besar ya 2 tahun lebih ya selama pandemi. Ya lumayan kan ya. Tapi anak saya tetap 3, nggak tambah gitu, ya nggak tambah. Ya. Teman-teman semuanya, coba kita bayangkan. Ya, dia sudah pernah ngalamin orang tua yang sayang satu sama nggak sayang yang seperti ini. Dan dia kembali mengulangin kesalahan yang sama yang dilakukan oleh papa mamanya kan. Dia pilih kasih, dia sayang siapa? Dia sayang sama si Yusuf. Karena selalu, nggak mungkin kalau sayang sama Yusuf nggak ada alasannya. Alasannya apa? Karena dia kan anak terakhir yang dilahirkan oleh bini kesayanganku. Ya toh ya? Jadi punya alasan. Dan dia ngomong, sehingga saudara-saudaranya yang dari Lea maupun dari gundiknya benci nggak sama si Yusuf.
Di sini ditulisan benci dan diulangin lagi, benci dan lebih benci waktu dikasih mantel yang cantik dan mewah. Wow, jadi keluarga ini, kita lihat keluarga yang lebih kurang seperti ini. Dan waktu dia berusia 17 tahun, waktu koko-kokonya jaga ternaknya mereka, dan dia diutus oleh papanya. Dan ini anak tukang ngadu. Papa, itu loh ya, dia tadi gini-gini loh. Papa, tadi nggak jaga itu malah ngerokok loh, dan lain sebagainya gitu loh. Jadi mereka lebih benci lagi pada dia. Jadi kalau kita baca dan kita renungkan, semua cerita yang ada di sini bukan cerita yang di luar pikiran kita. Cerita yang tidak pernah kita alami. Tapi kita lihat di sini bahwa banyak sekali cerita-cerita yang ada, yang disampaikan dalam Kejadian ini, terutama keluarga Yakub, Yusuf dan saudara-saudaranya, seperti kejadian kita sehari-hari. Kita sehari-hari. Sehingga kita bisa belajar, saya bisa belajar banyak sekali, oh rupanya seperti ini ya. Dan memang nggak gampang ya bagi si Yakub mau membesarkan 12 anak dari 4 istri. Itu nggak gampang, memang nggak gampang. Sesama istri aja pasti ribut, apalagi sama anak. Dan apalagi dia sengaja pilih kasih. Sehingga singkat cerita teman-teman semuanya, akhirnya karena anak kesayangan dan lucunya waktu dia pergi ke padang gurun seperti itu, masih pakai mantel yang indah dan lain sebagainya. Dan singkat cerita dia dibunuh oleh koko-kokonya, tapi Ruben mengatakan jangan dibunuh, sayang, cemplungin aja ke dalam sumur. Tanggung ya, mau belain adiknya, tapi dia takut saudara-saudara yang lain, dia cemplungin. Ntar kalau udah cemplungin, pergi semuanya, saya tolong dia lagi. Ya benar, udah dicemplungin, waktu dia kokonya Ruben gak tahu, terus ada orang lewat, terus Yehuda ngomong, daripada dibiarin kayak gitu, sayang, jual aja, uangnya kita bagi-bagi. Singkat cerita dijual, dibeli, dan dibawa ke Mesir. Dan yang beli dia, kira-kira dia bagus, cakep, kuat, dibelilah sama pejabat istana, Potifar. Setelah kemudian baju mantelnya dikasih darah dan sebagainya, dan kembalikan pada si Yakub. Dan sejak hari itu, bukan berarti Yakub udah mati, udah meninggal, menurut perkiraan mereka, maka papa mereka akan lebih sayang pada mereka. Tidak, papanya malah ngomong, saya akan berduka sampai saya mati. Celaka, mereka bilang ini skenario-nya di luar dugaan kita. Ya, jadi bukan berarti anaknya udah mati yang satu, kasihnya, sayangnya dibagi untuk kita semuanya. Enggak, artinya sejak hari itu, sejak usia 17 tahun, ya kalau kita pelajari di sana, dia sudah bersedih hati dan berduka cita sampai ada cerita dari kakak-kakaknya bahwa Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya papanya yang gak percaya pasti sama dia. Sama anak-anak dia yang 10 orang, bukan sama Benjamin gak ikut sama mereka, ya, anak adiknya si Yusuf. Ya kan? Jadi hati Yakub tetap dingin. Kalau bahasa Mandarin, orang bilang dingin itu len. Biasa orang jarang bilang len gitu. Pasti tambahin len, tan. Dingin dan tawar. Jadi hati papanya itu pasti udah dingin dan tawar, jadi nggak ada ekspresi dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, kita bisa karena anak kita merasa tawar hati. Kita bisa karena ketidakadilan yang Anda dan saya alami, kita bisa merasa tawar hati. Kita bisa karena sakit penyakit, kita tawar hati. Dan banyak hal yang bisa membuat kita tawar hati. Dan biasanya tawar hati atau hatinya dingin diawali dari kekecewaan. Di dunia ini nggak mungkin ada manusia yang tidak pernah mengalami atau merasakan kecewa. Ya toh? Mau sama suami kita, mau sama istri kita. Kalau saya tanya ada yang berani angkat tangan enggak? Pasti enggak ada yang angkat tangan ya. Saya bilang, pernah enggak kita kecewa sama pasangan hidup kita? Jangan angkat tangan deh Pak. Ya kan?
Gara-gara Bapak angkat tangan, istri Bapak bilang, mulai hari ini aku mulai kecewa sama kamu. Tadinya aku enggak utarakan, hari ini aku utarakan katanya. Yang salah Alex itu. Tapi percaya dalam kehidupan di dunia ini yang masih penuh dengan dosa, pasti kita pernah dikecewakan, pasti. Tapi apakah setiap orang yang kecewa pasti hatinya tawar? Tidak. Kekecewaan adalah satu keniscayaan pasti terjadi dalam hidup Anda dan hidup saya. Baik dalam pekerjaan, baik dalam relasi, baik dalam apapun, pasti pernah kecewa. Orang yang kita harapkan baik dan lain sebagainya, tiba-tiba tidak seperti yang kita harapkan. Kecewa. Dan kalau kekecewaan tersebut terus-menerus menghantui pikiran kita dan akhirnya dia menguasai hidup kita, maka hati kita mulai tawar hati, mulai dingin, mulai beku. Aku sedih, seperti mau mati rasanya. Siapa yang bilang gitu? Siapa yang bilang gitu? Tuhan Yesus waktu di Getsemani. Nanti kita masuk ke sana. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Anda dan saya pernah kecewa, wajar. Karena kita masih ada dagingnya. Kedagingan kita itu bisa membuat kita mengecewakan orang lain atau orang lain mengecewakan kita. Dan kalau cerita tawar hati atau hati yang dingin bisa terjadi bawahan sama atasan atau atasan sama bawahan. Bisa papa sama anak, bisa suami sama istri, bisa sama sesama mitra bisnis, artinya bisa dengan atas, dengan bawah, dan yang selevel. Jadi benar-benar luar biasa. Dan kita kita harus belajar bagaimana agar supaya kekecewaan tersebut tidak membuat sampai kita tuh akhirnya tidak mau buat sesuatu. Atau istilah anak zaman sekarang, apa itu ya? Mager, ada yang tahu nggak di sini mager? Ibu tahu nggak, Mike? Oh, hei keren. Wih, kekinian juga ibu ya. Malas gerak. Oh iya, malas geraknya dia beda, bukan karena kecewa malas gerak. Orang tua nggak boleh mager, nggak boleh malas gerak, ya kan ya? Nah, ya benar. Jadi benar, begitu kita udah kecewa, biasanya kita malas gerak. Semakin kita malas gerak, semakin kita terkungkung dengan situasi dan kita semakin memikirkan, benar ya dia kok kayak gitu ya, padahal aku sudah gini ya. Makin mikir, tadinya nggak seberapa, tapi karena terus-menerus berpikir, nah akhirnya pikiran yang tidak baik, pikiran tidak benar, akhirnya menguasai diri kita seolah-olah itu adalah sesuatu yang benar. Saya selalu teringat zaman dulu orang mengatakan bahwa dalam diri Anda, dalam diri saya selalu ada dua serigala, hitam dan putih. Dan mereka selalu berusaha menguasai hidup Anda dan hidup saya. Selalu berusaha menguasai. Dan pertanyaannya adalah, apakah akhirnya serigala hitam yang menguasai hidup kita atau serigala putih yang menguasai hidup kita? Jawaban kita nggak ada di sini, pasti serigala yang putih. Tapi jawabannya adalah serigala yang menguasai hidup Anda dan hidup saya adalah serigala yang paling sering kita beri makan. Itu aja. Tapi nggak ada, itu nggak bisa. Ya, nggak ada, itu nggak bisa. Santo Paulus juga mengatakan ada duri dalam tubuhnya. Jadi selalu ada satu duri itu. Ya nanti para ahli Alkitab cari duri itu adalah apa. Ya jadi teman-teman semuanya, ada serigala putih yang senantiasa mau kita baik, dekat sama Tuhan, ini dan sebagainya. Ada serigala hitam yang terus-menerus kasih pikiran negatif dan lain sebagainya. Dan mereka berusaha selalu menguasai kita. Dan ternyata itu adalah perjalanan hidup Anda dan saya. Sampai pada akhir cerita Tuhan akan menentukan yang menang adalah serigala putih. Maka kita semua akan masuk ke surga. Tapi kalau dikatakan yes yang menang adalah serigala hitam, maka kita akan masuk ke neraka. Kata guru sekolah minggu. Habis ibu langsung lihat saya, lah cerita anak kecil lah ya kan namanya kata cerita sekolah minggu seperti itu. Artinya dalam diri Anda dan saya, siapapun Anda dan siapapun saya, perjuangan dan pergolakan seperti ini selalu ada dalam diri kita. Kita kalau lihat, wah Yakub ternyata memang ya tukang bohong ya, tukang ini dan sebagainya ya. Tapi kalau kita lihat bagaimana dalam dirinya dia juga berjuang terus menerus gitu loh.
Ya, di tempat pertama kali dia menuju ke rumah omnya dia tidur dan dia mimpi jumpa sama Tuhan dan batu tersebut ditandai sama dia dan disebut Betel ada di sana. Ya, jadi dia selalu sampai di mana? Dia selalu buat mezbah untuk Tuhan dan sebagainya. Tapi dia juga menyadari bahwa dia punya kelemahan seperti Anda dan saya dan kadang-kadang dia melakukan sesuatu yang dia tidak inginkan seperti Paulus katakan. Oleh karena itu, bagaimana caranya hidup ini kita terus-menerus harus berjuang dan perjuangan-perjuangan seperti itulah yang nantinya akan menentukan siapa Anda dan siapa saya, legacy apa yang akan Anda dan saya tinggalkan. Seperti kata Yakub, cukuplah itu anakku Yusuf masih hidup, aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Cerita orang mati nggak mesti harus orang tua, betul ya? Ya nggak sih? Nggak ya? Ya karena siapa aja bisa terjadi, apalagi bukti 2 tahun terakhir ini ya kan ya. Yang muda bisa sakit, kena pandemi, seminggu kemudian meninggal dan sebagainya. Jadi selama 2 tahun ini kita sudah bisa melihat bahwa yang bisa mati, yang bisa meninggal nggak mesti harus orang tua. Artinya selagi Tuhan masih kasih kesempatan, kasih nafas untuk Anda dan saya, berapapun usia Anda dan saya, kita harus merenungkan kembali kira-kira apa yang akan aku lakukan sebelum aku mati. Apakah Yakub tetap melakukan hal seperti itu, tipu sana, tipu sini, atau akhirnya dia berhasil memulihkan keluarganya, anak-anaknya yang 12 orang, dan akhirnya dia menjadi salah satu tokoh besar dan namanya akhirnya diganti menjadi Israel. Ya, jadi itu adalah perjuangan. Begitu baca kejadian seperti ini dan baca cerita-cerita yang lain, kita enak ya kalau kita baca ya, kita bisa baca dari cerita engkong-engkongnya Abraham, terus kita bisa baca cerita bagaimana Ishak hidup, terus bagaimana Esau dan Yakub, dan bagaimana Yusuf hidup. Dari cerita-cerita yang seperti ini, saya belajar banyak hal. Ya, saya belajar banyak hal bahwa segala sesuatu tidak pernah terjadi karena tiba-tiba. Waktu saya punya 3 anak, dan alasan saya nggak punya anak keempat lagi, karena saya selalu ngomong seperti itu. Saya ngomong sama anak saya yang paling besar, Victor, papa tuh paling sayang sama kamu. Paling sayang sama kamu. Salah juga ya, ngomong paling sayang salah juga ya. Terus saya ngomong sama anak saya nomor 2, Elizabeth, perempuan lah, pasti kan ya. Papa paling sayang sama kamu. Sama karena kamu anak perempuan satu-satunya. Dan sama Yosef, bungsu saya ngomong, Yosef, papa paling sayang sama kamu karena kamu anak bungsu, ragil, paling kecil. Padahal selisih umur mereka tuh dikit-dikit itu, ya 1,5 tahun, 1,5 tahun. Istri saya produktif sekali istri saya. Enggak, saya produktif sekali. Ya, jadi 3. Nah setelah anak ketiga, anak keempat kita bilang, kalau keluar laki-laki mau ngomong apa? Cari alasan dulu deh. Kalau dapat perempuan, cari alasan dulu deh. Tapi akhirnya nggak ketemu jawaban, ya udah terlanjur 3 aja deh. Ya, tapi nggak nipu. Maksudnya saya belajar bahwa kalau anak dipenuhin dengan kasih dan dia merasa bahwa papanya mengasihi dia karena alasan menurut dia masuk akal, maka dia juga akan menjadi anak yang tidak kekurangan kasih dan lain sebagainya. Begitupun tetap saja suatu saat anak kita bertingkah laku dan sebagainya bisa membuat hati kita merasa, papa udah sayang sama lu kok lu masih kayak gini ya. Pasti pernah terjadi kan? Tapi kita ingat bahwa kekecewaan pasti bisa terjadi. Yang tidak boleh terjadi adalah kita terus-menerus memikirkan kekecewaan tersebut sampai hati kita tawar, dingin, terus nggak pingin apa-apa lagi. Itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita dengar dan kita baca, ada nggak sih tokoh besar yang juga mengalami kekecewaan, yang juga merasakan ketakutan dan merasakan hatinya tawar. Seperti mau mati rasanya. Oh tadi Anda bilang, Yesus, oke yang perjanjian lama ada enggak? Siapa?
Daud, Ayub, siapa lagi? Ayub dikecewakan oleh apa ya? Kira-kira kalau kita jadi Ayub, yang membuat kita kecewa itu apa ya? Dari memiliki sampai habis, sakit. Tapi kalau kita baca cerita Ayub, tidak ada sepatah kata pun dari mulutnya yang mengutuk Tuhan, bahkan yang kecewa dan tawar hati malah istrinya. Ayub enggak. Ayub enggak. Ya, Ayub setia. Sampai temennya suruh dia menghujat Tuhan. Istrinya bilang, kamu orang gila. Tapi Ayub tetap, dia enggak. Ayub enggak. Istrinya yang tawar hati, kecewa. Dan kecewanya sama Tuhan. Nabi Elia. Pernah ya Nabi Elia ya? Nabi Elia sudah menang melawan berapa ratus nabi palsu yang ada di sana. Semua sudah dipenggal. Akhirnya istri raja Ahab ya, siapa? Ya, langsung ngomong, awas lu ya, lu pasti gua bunuh. Begitu mendengar cerita seperti itu, kalau dia mau turunkan api, jangan macam-macam ya, nabi-nabi aja mati lawan gue. Apalagi cuma kamu seorang wanita. Tapi gara-gara itu dia ketakutan dan lari. Dan dia mengatakan dia kecewa mau mati rasanya. Nabi Elia mengalami hal seperti itu. Dan tadi langsung kita loncat di perjanjian baru Tuhan Yesus. 100% Tuhan, 100% manusia. Kemanusiaannya dia rasakan, coba bayangkan. Kita punya murid, kita punya pengikut. Pokoknya sampai mati pun aku tidak akan tinggalkan kamu. Ngomongnya seperti itu. Ya kan ya? Terus teman-temannya semua bilang, aku juga. Semua mengatakan seperti itu. Tapi dalam waktu sebentar saja Tuhan Yesus waktu Petrus ngomong, enggak. Ya, kalau kita lihat ya, dia bilang mati pun aku tidak akan meninggalkan kamu. Wih, kelihatannya keren banget gitu loh ya. Perasaan sebagai pemimpinnya, wih hebat, gua punya murid, sukses deh. Tapi Tuhan Yesus enggak dengar dan enggak lihat hanya secara fisik, tapi Tuhan Yesus bisa melihat dalam hatinya. Jadi teman-teman semuanya, saya juga berkata hal yang sama, Tuhan, kita enggak bisa tipu Tuhan, tidak bisa dengan gaya kita, style kita, omongan kita, perbuatan kita, terus Tuhan bisa dikelabui. Tidak, Tuhan langsung bisa melihat, sebentar lagi lu akan sangkal saya 3 kali. Enggak mungkin. Dan kejadian. Dan waktu di Getsemani, Tuhan Yesus sama murid-muridnya dan dia bawa yang disebut di Matius itu Petrus dan 2 muridnya lagi. Yuk kita berdoa. Dia ngomong, aku sedih, mau mati rasanya. Tuhan Yesus ngomong sama muridnya. Dan dia gak diam, terus Tuhan Yesus kalau kita pelajarin, kita baca di sana, dia maju sedikit lagi, terus dia berdoa. Dia berdoa. Waktu dia habis berdoa, muridnya yang bilang, yes. Waktu dia balik, tidur. Apa enggak kecewa coba? Ini sudah malam terakhir. Sebentar lagi akan dibunuh. Dan muridnya ngomongnya gede. Kenyataannya tidur yang ada di sana. Kita juga, saya mungkin juga Petrus, kita mungkin juga menjadi murid Tuhan yang seperti Petrus. Tapi Tuhan tidak pernah menyalahkan mereka, Tuhan tetap mengasihi mereka sehingga Tuhan Yesus bisa memenangkan hati murid-muridnya. Karena Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Kemudian Tuhan bangunkan mereka, Tuhan Yesus mengatakan hal yang sama lagi 2 kali di Gunung Getsemani. Kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku, tetapi kehendak mulai yang terjadi. Kedua kali Tuhan Yesus mengulangi lagi. Kalau bisa aku tidak meminum cawan ini. Tapi kalau harus aku minum, ya sudah. Terjadilah menurut kehendakmu.
Luar biasa. Tuhan Yesus juga mengalami kekecewaan. Mamanya pernah mengalami kekecewaan enggak? Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Bunda Maria, yang sini mayoritas ibu-ibu. Coba kalau anak kita yang baru usia 12 tahun, baru remaja, ya kan? Terus ngomongnya seperti Yesus jawab ke Bunda Maria, rasanya gimana? Sedih ya. Tapi kalau kita bisa asosiatkan kita sebagai Bunda Maria dan kejadian seperti itu, reaksi saya sebagai ibu, apa yang akan saya lakukan dibandingkan sama Bunda Maria? Apa yang bisa aku pelajari dari Bunda Maria saat dia merasa kecewa hatinya? Karena seorang Bunda Maria yang tidak gampang tawar hati, yang tidak gampang beku hatinya, akhirnya kita punya Tuhan Yesus. Tapi kalau Bunda Maria seperti Bunda yang ada di sini, misalnya kadang-kadang kita nggak sabar kan ya, baru mau gede sudah begitu omongan sama mama ya. Lu tahu nggak mama ini mempertaruhkan nyawa untuk kamu, tahu? Perut gede-gede harus pergi sana, harus ini dan sebagainya. Ini ya balasan kamu untuk mama ya. Waduh, hari ini kita nggak punya Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, waktu kita membaca kitab suci, bisa secara sekilas dari depan sampai belakang, kita bisa baca lagi, tapi kita jangan sendirian saja. Setelah kita bisa baca, maka kita punya kesempatan berkomunitas seperti ini. Itu sangat bagus sekali karena kita bisa berdoa bersama-sama dan suatu saat kita juga bisa berkomunitas dan kita bisa melayani orang lain. Jadi teman-teman semuanya bisa baca kitab suci, bisa berdoa, bisa berkomunitas, bisa melayani orang lain, itu membuat hidup Anda dan hidup saya merasa berarti di mata Tuhan. Berarti di mata Tuhan. Kita kurang melayani, kita kurang membaca Alkitab, kita kurang berdoa, pasti punya alasan, betul? Pasti punya alasan, ya kan? Ya, waktuku gak banyak, yang penting Tuhan tahulah. Hatiku itu seperti apa, aku gak jauh kok sama Tuhan, aku dekat sama Tuhan, Tuhan tahulah. Tapi itu alasan. Tahu atau nggak tahu, kita kurang berdoa. Tahu atau tidak tahu, kita kurang baca Alkitab. Tahu atau tidak tahu, kita kurang berkomunitas, kurang melayani dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita berkumpul di sini, bagaimana perasaan hati kita? Sukacita. Setiap kali kita bisa berkumpul dalam satu komunitas, dalam satu persekutuan doa, bagaimana hati kita? Kenapa bisa terjadi? Karena kata Tuhan, 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan hadir di sana. Bila mana Tuhan hadir di sana, maka Tuhan akan membawa sukacita. Kekecewaan, tawar hati, pasti bukan datang dari Tuhan. Duka cita, sedih, tawar hati, kekecewaan, pasti bukan datang dari Tuhan. Oleh karena itulah kita kalau berkumpul seperti ini, kita bisa merasakan sukacita karena 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan hadir di sana. Hari ini Tuhan hadir di sini, maka hati kita bisa menyala-nyala, berapi-api, punya semangat yang sangat luar biasa sekali. Dan kadang-kadang begitu kita pulang keluar dari persekutuan doa, kok sedih lagi, kok gak bisa terima lagi, kok kecewa lagi sama sakit penyakit, kok kecewa lagi sama menantu, anak, mitra bisnis dan lain sebagainya. Teman-teman semuanya, malam hari ini kita belajar bahwa kekecewaan karena tindakan pihak lain, atasan, bawahan, atau yang sederajat sama kita, itu bisa selalu akan terjadi. Tapi bila mana kita bisa mendisassociate, bisa keluar dari diri kita dan melihat diri kita menghadapi masalah, maka masalah itu tidak jadi masalah lagi. Artinya, yang terakhir,
Artinya, waktu kita baca Alkitab seperti tadi kita baca, ya kan ya. Tetapi hati Yakub tetap dingin sebab dia tidak dapat mempercayai mereka. Kita baca seperti ini, kalau kita tidak mengasosiatkan diri kita sebagai Yakub, kita nggak bisa merasakan hatinya yang dingin. Tapi begitu Anda mengasosiatkan diri kita sebagai Yakub, kita bisa mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan dia. Dan kebanyakan manusia lebih gampang mengasosiatkan diri dia dengan problem yang dihadapi, dengan sakit penyakit, dengan masalah, dengan keuangan, relasi, dan lain sebagainya. Dan semakin dia mengasosiatkan situasi dan diri dia, maka dia semakin sulit untuk keluar dari suasana, keadaan, situasi yang terjadi. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita coba belajar satu hal. Waktu kita menghadapi masalah, entah masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah relasi, masalah apapun yang terjadi seperti sekarang ini, kita tetap harus terhubungkan sama Tuhan, dan kita coba belajar, kita keluar dari diri kita, dan kita melihat Alex yang sedang kecewa dengan kejadian keuangan misalnya. Alex yang sedang melihat Alex yang menghadapi sakit penyakit. Dan Alex itu komplain terus. Dan kita yang melihat Alex yang komplain terus, yang kecewa dan tawar hati tersebut, tiba-tiba punya solusi. Jangan gitu dong Lex. Mestinya dengan sakit penyakit, dengan problem keuangan, dengan problem relasi, coba pelajari dan terhubung sama Tuhan. Kira-kira apa sih rencana Tuhan dalam hidup kita? Itu yang disebut kita berusaha disassociate, keluar dari diri kita, baru melihat kita yang sedang menghadapi masalah tersebut, dan kita akan lebih punya hati yang netral. Dengan cara seperti itu, masalah dengan suami, masalah dengan mertua, masalah dengan anak, masalah dengan mitra bisnis, masalah dengan penyakit, masalah dengan keuangan dan lain sebagainya, bisa kita terima karena bacaan hari ini. Tuhan Yesus mengatakan, yang letih, lesu, dan berbeban berat. Karena bebanmu akan diangkat sama Tuhan Yesus. Iya? No. Enggak loh, coba baca lagi nanti. Tuhan Yesus gak mengatakan akan diangkat. Tapi Tuhan mengatakan dia akan memasangkan kuk, dan kuk dari Tuhan enak rasanya. Kita yang percaya sama Tuhan Yesus bukan berarti kita tidak pernah akan menghadapi masalah, tidak mengalami kekecewaan, betul? Tapi yang membedakan kita sama orang lain adalah waktu Anda dan saya menghadapi problem, menghadapi kekecewaan dan lain sebagainya, kita tahu bahwa Anda dan saya sedang diproses. Anda dan saya sedang diproses. Karena itu dengan sakit penyakit yang aku miliki, aku bisa juga mewartakan kabar gembira untuk orang lain sehingga mereka bisa melihat, gila, ginjalnya tinggal 1, sukacitanya lebih hebat daripada saya yang masih punya ginjal 2. Ya kan ya. Akhirnya dengan sakit penyakit yang kita miliki, karena kita terhubung sama Tuhan, kita masih mensyukurin, untung Tuhan masih punya 1 aku ginjalnya. Waktu kita sakit penyakit di rumah atau di rumah sakit dan sebagainya, kita punya wajah tetap mencerminkan wajah penuh harapan dan sukacita. Karena Paulus, kalau kita baca Paulus itu luar biasa sekali. Itu orang yang benar-benar parah dan sebagainya, tapi tetap dia mengajak kita jangan pernah tawar hati sampai kita mati. Wow, itu perjuangan yang sangat luar biasa sekali. Jangan pernah tawar hati sampai kita mati. Ya, Roma 12 ayat 11 mengatakan bahwa hendaklah jangan pudar kerajinan kita. Biarlah roh kita terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Karena kalau itu terjadi, sakit, penyakit, problem ekonomi, hubungan dan lain sebagainya, tidak akan membuat Anda dan saya jatuh. Karena kita tidak pernah akan mau tawar hati, hati yang dingin. Karena itu kita memberikan kesempatan pada iblis. Oleh karena itu, apapun yang terjadi Bapak Ibu sekalian, disassociate diri Anda dan melihat dan kasih tahu sama diri Anda, andalkan Tuhan,
maka sukacita damai sejahtera yang melampaui akal kita akan kita peroleh dari Tuhan Yesus. Kita tutup dalam doa pada malam hari ini. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur berterima kasih karena pertolongan dan keikutsertaan Roh Kudus pada malam hari ini. Kami semua boleh diingatkan kembali bahwa kekecewaan bisa terjadi kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja. Tetapi kami juga diingatkan, ya Allah Bapa yang Maha Baik, yang Maha Bijaksana, bahwa kita punya pilihan. Dan pada malam hari ini kami mau belajar dan kami mau memilih ya Tuhan, agar supaya sisa hidup kami yang kita tidak pernah tahu berapa lama lagi. Tapi seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus, tidak pernah boleh tawar hati. Yang kemarin sudah berlalu, yang akan datang bisa kita persiapkan. Hadirlah bersama dengan anak-anakmu semua yang pada malam hari hadir bersama kita semuanya, agar supaya apapun problem, apapun kekecewaan, apapun masalah yang terjadi dalam hati, dalam diri, dalam keluarga, dalam usaha dan lain sebagainya, beri kita kekuatan agar supaya roh kita tetap bisa menyala-nyala. Dan kami semua dengan segala kekurangan yang kita miliki, kami berjanji, kami mau melayani Tuhan. Kami bisa merasakan sukacita waktu kami berkumpul, berkomunitas seperti ini. Dan kami berjanji, kami tidak akan egois dan kami akan juga mengajak teman-teman kita, anak-anakmu yang juga menghadapi masalah apapun di luar sana, agar supaya mereka semua bisa merasakan sukacita yang kita alamin di persekutuan doa ini. Dan kami semua berjanji untuk mengajak teman-teman kita bisa menikmati hadirat Tuhan, bisa menikmati penyertaan Tuhan, dan bisa dibimbing oleh firman-firman Tuhan yang akan didengarkan dalam persekutuan doa ini. Sertai kami semua pengurus ya Tuhan, kadang kami capek, kadang kami juga ingin mundur dan lain sebagainya, tapi Roh Kudus, kobarkanlah selalu hati kami untuk mau taat dan setia padamu. Semua doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Tuhan Yesus, Putramu dan Juru Selamat kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yuk teman-teman, tolong juga didoain. Ya, kita berdiri. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah Bapa yang Maha Bijaksana, di depan kami telah dituliskan begitu banyak permohonan-permohonan, permintaan-permintaan, dan perasaan yang ingin teratasi dalam kesempatan ini. Tuhan Yesus, kami mohon penyertaan-Mu, karena tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu satu hati dalam waktu ini memohon. Apapun permintaan yang tertulis di sini, apapun keinginan yang sudah disampaikan di sini, Tuhan, terjadilah yang terbaik sesuai dengan rencana-Mu. Terjadilah sesuai dengan keinginan dan keputusan-Mu. Dan berilah kami pengertian bila mana apa yang kita mintakan, yang kita tuliskan, belum Tuhan berikan, kami percaya Tuhan akan berikan yang lebih baik. Sekiranya Tuhan memberikan pengertian yang baik dan iman yang besar atas Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, kita berikan terima kasih Pak Alex atas pewartaan firman-Nya yang sungguh meneguhkan untuk kita semua, bahwa kita tidak pernah tawar hati sampai kita mati. Karena apa? Karena Tuhan yang memberkati hidup kita. Bapak Ibu diberkati Tuhan?
Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik yang Tuhan telah berikan untuk kita. Kita mau berikan untuk pekerjaan nama Tuhan. Biar pekerjaan Tuhan boleh diteruskan. Kadang apa yang tidak pernah kita lihat dan tidak pernah kita minta, itu Tuhan yang sediakan untuk kita ya. Amin. Mari kita persiapkan segala yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ya, Bapak Ibu, nanti di belakang ada kotak persembahan. Kita masih dalam suasana COVID. Jadi nanti pada saat pulang silakan memberikan yang terbaik. Di belakang ada kotak, mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Terima kasih Sislia. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Wah, saya mesti aplaus luar biasa ya. Kita tidak duga bahwa pada malam hari ini kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena PD ini tidak akan berjalan dengan baik dan sukses tanpa Bapak Ibu sekalian. Saya lihat nih luar biasa ya. Meskipun COVID, meskipun di luar sana DKI naik loh 3 juta, 4 juta, 5 juta. Tapi Bapak Ibu sekalian berani memberanikan diri datang pada malam hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk bersama-sama bersatu hati menyembah dan memuji. Kita percaya Tuhan akan melawat Bapak Ibu Saudara sekalian. Luar biasa, beri kemuliaan buat Tuhan ya. Apa yang Bapak Ibu lakukan ini adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, yang sakit akan disembuhkan, yang mengalami masalah keuangan juga akan dijamah dengan cara Tuhan yang luar biasa. Kita percaya ya, yang sakit COVID pun atau gejala flu akan disembuhkan. Yang ada di sini tidak akan ada yang tertular COVID. Amin. Mari saya minta waktunya sebentar ya Bapak Ibu sekalian. Paroki Santo Yakobus mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengikuti misa tematik, misa bernuansa karismatik yang akan diadakan pada Jumat ketiga besok malam jam 6 sore di gereja Kim Taegon ya, di gereja baru Kim Taegon. Mungkin bagi pengurus atau Bapak Ibu yang ingin mengikuti misa dipersilahkan ya. Mohon kasih tahu aja ya, jadi kita bisa laporan berapa orang yang mau hadir. Nah, itu akan dibawakan oleh Romo Suyadi PR. Nah, mungkin sudah banyak yang tahu ya, Romo Suyadi juga akan mau meninggalkan Paroki Santo Yakobus. Mari, ayo kita ikut. Mungkin siapa tahu nih Romo Suyadi mengadakan misa yang terakhir buat PDKK ya. Mungkin kalau buat umum sih masih dilakukan dan sebagainya ya. Jam 6 sore itu secara online sebenarnya via YouTube. Tapi bagi Bapak Ibu yang ingin menghadiri silakan ya. Kemudian PDPKK Pagi Santo Yakobus mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengikuti persekutuan doa di tempat yang sama di sini pada hari Selasa jam 10 pada tanggal 19 Juli secara offline ya Bapak Ibu, bukan online, bukan di Yakobus tapi di sini. Bersama dengan Ibu Helena Rahayu. Wah, temanya sedep-sedep serem ya.
7 cawan murka Allah. Apa sih itu 7 cawan murka Allah ya? Masih penasaran kan? Ayo datang ya Selasa pagi ya, jam 10 pagi di sini. Kemudian PDPKK malam, Kamis tanggal 21, berarti seminggu depan, jam 19.30 di tempat yang sama di sini. Kita akan bersama-sama muji dan memuliakan Tuhan bersama Ibu Yeni Pantau dengan tema penguasaan diri. Wah, ini yang susah banget ya. Susah sekali menguasai diri itu ya. Karena kita masih kedagingan seperti yang tadi Pak Alex katakan ya. Luar biasa. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan kuasa Tuhan. Pasti Bapak Ibu mengalami ya, pernah ditolong Tuhan bagaimana caranya apapun. Coba saya mau tanya, siapa di sini Bapak Ibu yang sudah pernah diberikan mujizat oleh Tuhan atau benar-benar ditolong Tuhan? Kalau nggak ditolong Tuhan nggak mungkin sampai saat ini seperti ini. Ada? Wah nggak ada. Sedih loh saya. Waduh Pak gimana nih Pak, nggak ada yang ditolong Tuhan nih Pak. Ayayayayayay. Padahal bisa umur segini ya Pak ya. Saya lihat nih umur berapa? Umur 40, 50, 30 udah bener. Waduh. Nanti Tuhan pasti ngelihatnya di atas. Aduh anakku piye toh. Gitu ya. Mari Bapak Ibu saksikan kemuliaan Tuhan sekecil apapun. Jangan berpikir bahwa itu karena hebatnya kita. Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi di dalam hidup kita. Sehelai rambut kita jatuh pun Tuhan tahu dan izinkan. Maka dari itu kalau kita memberi kesaksian, itu yang paling kita lawan siapa? Iblis. Iblis itu paling benci sekali dengan umat-umat Tuhan yang menyaksikan kemuliaan Tuhan. Karena dia maunya tuh semua tuh gak usah kenal Tuhan. Ini pandemi gak usah ke PD, ngapain ke PD? Lihat YouTube aja gampang ya kan. Tak pakai celana pendek, pakai roll tinggal ngeliat cuk gitu kan. Kalau lagi gak seneng sambil makan dan sebagainya. Ngapain datang ke PD ya, resiko ketularan lagi, keluar bensin ya Pak ya. No apalagi Bapak nih rumahnya di mana saya gak tahu ya. Nah tadi baru cerita nih, waduh pewarta sekarang amsyong, kenapa? Kalau dulu online, wah enak banget, saya kurang 5 menit nih, siap-siap udah. Gak usah pakai baju bagus-bagus, pokoknya atasnya bagus karena yang kelihatan kan pas foto ya. Nah, terus sudah gitu cuman asal poles sudah langsung on air. 45 menit selesai tugas, ya kan? Tapi kalau sekarang rumahnya di Serpong 2 jam sebelumnya mesti ke sini dulu ya. Ngajar cuman 45 menit, pulang lagi 2 jam, 5 jam. Ini perjuangan yang luar biasa ya, apalagi yang perempuan ya Pak. Bapak rumahnya di mana Pak? Waduh, dekat sekali tuh. Dekat banget tuh. Berapa menit Pak? Berapa menit Pak? 20 menit ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian makanya ya kita tuh sedih banget ya kalau kita yang tinggal di Kelapa Gading udah disediakan dipanggil pewarta dari jauh-jauh yang jauh aja mau datang. Yang Kelapa Gading cuma tinggal ngesot berapa menit ya Pak ya gitu-gitu. Kadang-kadang masih alasan, waduh gue YouTube aja deh ya, gue YouTube aja gue takut kena COVID nih dan sebagainya. Mari Bapak Ibu sekalian. Tuhan mengajarkan kita punya iman, sekecil biji sesawi aja, Tuhan pasti melindungi. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan anak-anaknya dan mencelakakan. Ya. Nah, kemudian tadi bagi yang mau kesaksian, silahkan menghubungi Pak Harsono. Pak Harsono yang mana ya? Coba berdiri Pak Harsono, supaya dikenal nih. Pak Harsono di 0816 743 775. Jadi ini adalah yang mau kesaksian lapor ke Pak Harsono ya. Nah kemudian Paroki Santo Yakobus juga menyediakan wadah yang luar biasa ya. Puji Tuhan paroki kita itu sangat peka sekali. Dia lihat umat-umatnya di sini pasti pandemi itu pasti banyak masalah. Dulu sudah punya masalah, sekarang tambah pandemi, tambah masalahnya ya. Nah jadi paroki itu menyediakan SOS doa, itu sifatnya rahasia dan pribadi. Kalau Bapak Ibu telepon, gak usah takut. Dia gak tahu ibu juga gak tahu dia. Kita gak tahu, pokoknya cuma telepon keluarin unek-unek, mau nangis kering gak apa-apa. Mau 2 jam juga tetap dilayani ya. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam setiap hari lu. Gratis pula, ini yang penting tuh. Yang penting paling penting gratis rahasia ya. Jadi silakan menghubungi di 0888 550 1028. Sekali lagi terima kasih buat Pak Alexander Kartono yang sudah menyampaikan dengan luar biasa ya. Kita diingatkan bahwa hati kita jangan dingin. Kecewa boleh kecewa tapi jangan dingin ya. Kita masih punya Tuhan yang akan menghangatkan kita. Kita masih punya Tuhan yang akan menyelesaikan masalah-masalah kita. Terima kasih Tuhan memberkati. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian merasa diberkati,
mohon sampaikan ke teman-teman, ke siapapun, ayolah ikut ke PD ya. Jangan takut, Mas Covid-nya takut sama anak Tuhan ya. Seperti itu ya. Tapi juga jangan nantang Tuhan ya, kita tetap mesti pakai prokes, tetap pakai masker, pakai sanitizer dan sebagainya. Terima kasih, Tuhan berkati. Oh ya, bagi yang baru pertama kali hadir. Tadi saya lihat Koko yang baju hitam, belakangnya Ibu, terus sama Om yang di belakang ya. Yang baru pertama kali ada? Yuk berdiri kita kenalan. Yang baru pertama kali hadir. Terima kasih sudah mau hadir, welcome di PDKK Malam Santo Yakobus. Semoga minggu depan datang lagi ya. Terima kasih, Tuhan berkati sekali lagi. Bagi Bapak Ibu yang merasa diberkati Tuhan, ayo kita kembalikan untuk pelayanan Tuhan ya. Karena semua pelayanan Tuhan juga membutuhkan biaya. Jadi di depan sana karena dari pihak gereja masih tidak mengizinkan untuk mengedarkan kolekte karena higienis ya. Jadi disediakan kotak di depan pintu di luar sana. Silahkan bisa memasukkan kolektenya ke dalam kotak. Terima kasih, Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi. Iya, kita nggak berasa ya udah di penghujung acara. Kalau sebentar kita akan berpisah satu sama lain, kita akan tutup dengan doa. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita mau satu di dalam doa. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, terima kasih karena atas setiap penyertaan-Mu kepada kami. Kami bersuka cita Tuhan pada malam hari ini. Kalau kami boleh kembali Engkau pertemukan dengan saudara-saudara kami sungguh Tuhan, hati kami Kau segarkan. Biarlah Tuhan Kau berikan kepada kami, mungkin hati kami pada sebelumnya berasa dingin, berasa tawar. Tapi kami mau Tuhan untuk selanjutnya. Bahkan sampai kami mati Tuhan, kami memiliki hati, kami memiliki roh yang menyala-nyala. Untuk kami boleh tetap setia kepadamu. Karena Engkau lebih dahulu setia kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Alex yang telah mewartakan firman-Nya. Kau berkati setiap pekerjaan, usaha dan karya pelayanannya Tuhan. Kau pakai dia, Kau urapi dia lebih lagi. Biarlah setiap karya pelayanannya boleh sungguh-sungguh memberkati setiap orang yang dilayaninya. Dan kami juga mau berdoa Tuhan buat kami semua yang pada malam hari ini hadir di tempat ini. Engkau yang tahu hati kami Tuhan, Engkau yang tahu keperluan kami Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau belajar, kami mau serahkan semuanya itu ke dalam tangan kasih-Mu. Karena kami tahu Tuhan, selama perjalanan hidup kami hingga kami pada malam hari ini, Engkau yang menyertai kami. Kami tidak takut lagi Tuhan, karena Engkau senantiasa beserta kami. Berkati kami Tuhan, berikan kami senantiasa kesehatan, dan berikan kami senantiasa kekuatan Tuhan. Dan Tuhan mau memakai kami pribadi lepas pribadi, boleh menjadi saluran berkat di mana Tuhan mau tempatkan kami. Biarlah kami boleh menjadi buah yang boleh dilihat orang-orang sekitar kami, sehingga kerajaan-Mu boleh diteruskan sampai ke ujung bumi. Inilah kami Tuhan, kami mengucap syukur buat pertemuan indah ini. Biarlah hari Kamis yang akan datang, kami boleh kembali berkumpul di tempat ini. Kami boleh membawa keluarga kami, kerabat kami, untuk kami boleh bersama-sama merasakan sukacita yang kami rasakan. Berkati kami Tuhan sepanjang perjalanan kami hingga kami sampai di rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Biarlah kita mau terbang seperti Raja Wali yang senantiasa berada dalam kepak sayapnya dan selalu berasa aman. Kemanapun kita berada, angin tidak akan niup karena kita berlindung di bawah sayapnya.
kasih langit biru